Untuk kelebihan budidaya sidat dengan jenis ikan lainnya, yaitu dari segi profitnya. Kalau kita lihat ikan lele, ikan nila, atau ikan mas dan ikan gurame, itu dari segi profit atau margin keuntungannya itu cukup rendah gitu. Itu kisaran di 5.000 sampai mungkin 12.000 gitu. Tapi kalau kita lihat dari budidaya sidat, itu margin keuntungannya itu sangat besar gitu. Bahkan bisa sebanding dengan udang atau bahkan lebih dari udang gitu. Untuk profitnya aja itu rendahnya di angka 30.000 per 1 kilonya. Nah, bahkan kalau hitungan kami itu di angka 50.000 dari segi margin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat budidaya peternakan ikan semua yang ada di seluruh Indonesia. Kami di sini di daerah Karawang di Kecamatan Tirtajaya melakukan budidaya sidat, yaitu sidat kolam tanah dengan jaring biosecurity. Jadi budidaya kami melakukan teknik yang paling sederhana, yaitu teknik kolam tanah, di mana hal tersebut adalah mendekatkan dengan ekosistem sidat yang ada di alam atau habitat alam. Di kami memilih yang paling sederhana. Selain itu juga kami budidayanya dengan sistem bukan padat tebar, sehingga secara teknik lebih mudah dan tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Budidaya sidat yang kami lakukan yaitu dari fase fingerling sampai fase konsumsi, di mana yang kami lakukan waktu itu adalah fingerling 25 ekor per kilo dijadikan 5 sampai 7 ekor per kilo, dan 4 bulan kemudian kami sudah melakukan panen parsial, di mana secara jumlahnya cukup memuaskan, sehingga kami menganggap bahwa budidaya ini bisa kami teruskan ke fase selanjutnya, yaitu dengan memperbanyak kolam dan nanti akan kami tabur benih sidat lebih banyak lagi. Nah, itu secara sistem budidayanya. Nah, kemudian untuk prospek bisnis di budidaya sidat ini, tentunya yang diambil hasilnya adalah ikan sidat yang panen untuk konsumsi. Nah, sidat ini bisa dimanfaatkan banyak hal, terutama kalau untuk makanan tentunya makanan dari Jepang ya. Biasanya menu-menu dari Jepang seperti kabayaki, kemudian unagi udon, kira-kira seperti itu. Nah, itu banyak sekali restoran unagi di Jakarta. Nah, ini salah satu yang menjadi tujuan kami, yaitu menjual sidat konsumsi yang segar untuk dijadikan konsumsi makanan di resto-resto di Jakarta. Nah, selain itu juga untuk persiapan ekspor, karena untuk negara-negara seperti Jepang, Korea, Eropa, Cina itu sangat membutuhkan sidat, di mana menurut mereka sidat ini adalah superfood. Nah, superfood ini selain sehat ya juga mengandung unsur-unsur yang luar biasa. Nah, seperti proteinnya sangat tinggi, ikan salmon kalah dalam hal ini. Kemudian ada vitamin untuk otak, yaitu DHA, EPA. Nah, itu bisa untuk ibu-ibu hamil ya, mengkonsumsi sidat ini akan memberikan efek ke janinnya itu sangat luar biasa, karena pertumbuhan otaknya akan lebih bagus gitu ya. Dan kemudian juga untuk pertumbuhan anak-anak, bila mengkonsumsi ikan sidat ini, dia akan bisa lebih cerdas. Dan juga untuk kesehatan, misalnya pasca orang yang dirawat di rumah sakit, dengan mengkonsumsi ikan sidat ini akan mempercepat masa pemulihannya. Nah, kemudian juga vitamin A-nya sangat tinggi dibanding dengan ikan salmon, dengan ikan gabus, kemudian beberapa makanan yang lain, sidat sangat tinggi. Nah, jadi dari keunggulan-keunggulan tersebut, sidat ini bisa dimanfaatkan menjadi banyak hal, seperti multivitamin untuk anak-anak, kemudian obat, kemudian minyak ikannya itu juga bisa dimanfaatkan untuk herbal dan lain-lain. Nah, dengan terbukanya peluang hal tersebut ya yang sudah saya jelaskan tadi, itu akan menjadikan ikan sidat ini banyak dibutuhkan di masyarakat luas ya,
masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Nah, kami sekarang ini sedang mempersiapkan 24 kolam untuk budidaya ikan sidat. Saat ini kami membuat 3 kolam ya sebagai percontohan yang nantinya akan kita lebih besar lagi gitu ya. Terutama bisa dilihat nanti ya di sebelah kiri kita itu sedang dilakukan pembuatan kolam sidat ya sebanyak 24 kolam. Nah, nanti kami juga melakukan suatu bisnis ya terhadap kolam ikan tersebut. Nah, kemudian kenapa kita harus pilih sidat gitu ya? Salah satunya adalah tadi ya, lokal sangat membutuhkan, ekspor juga terbuka lebar. Nah, kemudian budidayanya itu kita menggunakan yang paling sederhana, kemudian profitnya cukup tinggi. Jadi margin ikan sidat ini ya, pemeliharaan ikan budidaya ikan sidat ini lebih besar dibanding budidaya ikan lainnya, dan juga pemainnya masih sedikit. Nah, sehingga potensi untuk berkembang biak dia bisa lebih bagus dan lebih besar gitu ya. Nah, selain itu, selama ini di Indonesia pemain-pemain sidat besar adalah berasal dari luar negeri ya. Jadi seperti dari Taipei ya, Cina Taipei, kemudian ada dari Korea. Nah, itu semua yang besar-besar itu dari luar negeri. Nah, kami dari The Fish ini merintis ya, ingin lebih memperbesar sehingga bisa bersaing dengan mereka untuk merebutkan pasar yang empuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal Endi. Di sini saya sebagai penanggung jawab dalam pemeliharaan ikan sidat di The Fish 2 Karawang. Untuk saat ini ikan sidat yang dipelihara itu kurang lebih ada sekitar 5.000 ekor dengan ada 3 segmen, ada 3 ukuran. Yang pertama itu ada yang berukuran sekilo isi 40 ekor, kemudian ada juga yang sekilo isi 25 ekor dan ada juga yang sekilo isi 10 ekor. Untuk pemberian pakan, kami pemberian pakan itu 2 kali dalam sehari, yaitu pagi sekitar jam 8 sampai jam 9 dan juga malam itu dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian untuk komposisi pakannya, sekarang kami masih menggunakan pakan pabrikan dengan kandungan protein 40%. Kemudian untuk feeding rate-nya itu sekitar di angka 1,5 sampai 3% dari bobot biomasanya. Kalau untuk feeding rate selama pemeliharaan ini memang maksimalnya itu di angka 3 ya. Terus kalau misalkan lebih optimalnya itu sih di angka 2 sampai 2,5. Jadi memang kalau ikan sidat ini makannya tidak banyak karena ususnya itu terbilang usus pendek gitu. Jadi tidak bisa muat pakan yang banyak. Kalau untuk panen ini kita buat segmen per 4 bulan parsial. Jadi dari keseluruhan pemeliharaan dalam waktu 1 tahun itu bisa panen per 4 bulan. Dengan catatan itu hanya panen parsial. Untuk penyakit saat ini sih belum kelihatan ya, karena memang kita menggunakan sumber airnya juga dari sungai dan untuk saat ini bisa terbilang baik. Tapi ada beberapa penyakit yang timbul itu karena kondisi cuaca yang panas, kemudian ada juga kanibalisme dari ikan sidat itu yang menyebabkan ikan itu luka-luka gitu karena saling serang dan saling gigit. Kalau untuk kepadatan di kolam tanah optimalnya di angka 5 ekor per meter. Cuman karena kita menggunakan semi konvensional, jadi kita menggunakan jaring sebagai pengaman dan juga ada pancuran air sebagai penambah oksigen. Jadi itu kepadatannya bisa ditambah sampai 15 sampai 20 ekor per meter perseginya. Untuk urutan pemeliharaannya, yang pertama itu kita persiapan lahan. Nah, kemudian kita kultur air itu menggunakan produk dari GDM, kemudian kita juga melakukan pengapuran. Setelah itu baru kita bisa tebar benih, kemudian sistem adaptasi dari pakan, karena ikan sidat ini tangkapan alam, jadi kita harus beradaptasi juga ke pakan buatan. Itu kita kira-kira membutuhkan waktu sekitar bisa sampai 1 bulan untuk ikan sidat itu bisa makan pelet yang kita kasih gitu.
Kemudian untuk perawatan airnya kita menggunakan probiotik dari Rhodobacter tadi, itu kita tebar ke kolam sekitar 2 minggu sekali. Kemudian juga kita melakukan pergantian air dalam seminggu sekali, itu sekitar 20% dari volume awal untuk mengurangi kadar amoniak yang ada di kolam. Kemudian kita pelihara dalam waktu 4 bulan, itu bisa panen parsial pertama sambil kita ikannya disortir itu, sehingga ikan yang dipelihara itu ukurannya sama. Nah, cara pemanennya sendiri itu cukup mudah karena kita menggunakan jaring. Jadi kita cukup mengangkat jaringnya, kemudian kita bisa melakukan sortir dan juga panen secara parsial. Untuk kelebihan budidaya sidat dengan jenis ikan lainnya, yaitu dari segi profitnya. Kalau kita lihat ikan lele, ikan nila, atau ikan mas dan ikan gurame, itu dari segi profit atau margin keuntungannya itu cukup rendah gitu. Itu kisaran di 5.000 sampai mungkin 12.000 gitu. Tapi kalau kita lihat dari budidaya sidat, itu margin keuntungannya itu sangat besar gitu. Bahkan bisa sebanding dengan udang atau bahkan lebih dari udang gitu. Untuk profitnya aja itu rendahnya di angka 30.000 per 1 kilonya. Nah, bahkan kalau hitungan kami itu di angka 50.000 dari segi margin. Namun ada juga kendalanya gitu, karena budidaya sidat ini cukup langka gitu, bahkan hanya beberapa orang aja yang terjun di Indonesia. Namun harga jualnya itu cukup tinggi gitu. Harga jualnya cukup tinggi, kemudian pasarnya juga luas karena saingannya juga sedikit, sehingga sidat ini banyak dicari gitu. Kemudian ada juga kendalanya, yang pertama itu dari segi permodalan juga, karena nilai investasinya lumayan tinggi, kemudian biaya operasional juga tinggi karena pakan itu harus lebih dari 40% proteinnya. Terus dari segi pemeliharaan bisa dibilang cukup sulit karena memang ikan sidat ini ikan mahal, jadi pemeliharaannya juga harus benar-benar gitu dari segi pemeliharaannya, dan tingkat kegagalannya juga lumayan tinggi, tetapi tingkat keberhasilannya juga cukup tinggi. Kalau untuk selama ini tingkat kelangsungan hidupnya itu di sekitar angka 80-90%. Nah, itu juga bukan ikannya karena mati, tetapi karena memang ikannya ini sulit untuk adaptasi ke pakan komersil gitu, sehingga ikannya tidak mau makan dan ujung-ujungnya ikannya tidak tumbuh. Kalau untuk permintaan itu banyak ya, cuman memang karena kesediaannya yang kurang, jadi peluangnya cukup besar gitu. Bahkan untuk daerah Cikarang saja itu ada salah satu pabrik yang minta bahkan 2 ton per hari gitu. Dan menurut saya itu gak bakalan terrealisasi gitu, karena cukup sulit. Untuk 1 bulan aja itu udah belum bisa yang mampu gitu. Target The Fish ke depan adalah ingin memenuhi kuota ekspor, di mana ekspor ini harus secara kontinu hasil dari panennya. Jadi misalnya kita ada kuota ekspor 1 ton per bulan, nah itu harus dipenuhi secara kontinu dan tidak terputus. Nah, untuk itu kami mengajak teman-teman semua yang berminat di budidaya sidat, ayo mari kita sama-sama melakukan budidaya sidat. Nah, kami menyediakan kolamnya dan juga sistemnya. Dengan demikian, yang tadi dibilang bahwa sidat itu budidayanya modalnya cukup besar, karena kita keroyokan sehingga dapat bersaing dengan pembudidaya lain yang lebih besar yang kebanyakan dari luar negeri. Nah, untuk itu kita ayo orang-orang lokal ini bersama-sama mewujudkan bisnis budidaya sidat ini sehingga mampu memenuhi pasar ekspor. Karena selama ini budidaya sidat di Indonesia hanya petani-petani kecil, di mana hasilnya itu nanti dikumpulkan oleh para eksportir, kemudian diekspor gitu. Nah, itu oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk itu marilah kita bergabung sehingga bisa memenuhi pasar ekspor tersebut, selain memenuhi pasar lokal yang juga terbuka lebar. Secara prinsip kita ingin memajukan bisnis budidaya sidat ini untuk beramai-ramai bersama-sama membesarkan budidaya sidat di Indonesia. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.